Satgas COVID-19 di Bandar Lampung swab tes siswa. Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda kembali erupsi. Tabi pun. Selamat pagi pemirsa iNews di Bandar Lampung dan sekitarnya. iNews Lampung kembali hadir ke hadapan Anda selama 30 menit ke depan. Satgas COVID-19 di Bandar Lampung melakukan tes usap secara acak kepada siswa. Tes ini dilakukan usai ditemukannya kasus positif di SMTI Bandar Lampung. Pemirsa, bersama saya Citra Ramadanti, inilah iNews Lampung selengkapnya. Satgas COVID-19 Kota Bandar Lampung menggelar tes usap antigen secara acak ke sejumlah sekolah. Tes usap ini dilakukan usai ditemukannya 5 kasus positif COVID-19 di Sekolah Menengah Teknik Industri di Bandar Lampung. Ini video atau apa? Pemkot menggelar swab test secara acak di sekolah-sekolah pasca ditemukannya 5 siswa Sekolah Menengah Teknik Industri SMTI Bandar Lampung terkonfirmasi COVID-19. Tes usap dilakukan secara acak ke sejumlah sekolah. Tes usap antigen diikuti oleh puluhan siswa bersama tenaga pengajar. Selain siswa, seorang pegawai SMTI Bandar Lampung juga positif COVID-19. Sementara di SMA Negeri 1 Bandar Lampung, 4 siswa dinyatakan reaktif COVID-19 setelah mengikuti tes usap secara acak. Sebelumnya, Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana kembali menunda pembelajaran tatap muka di sekolah selama 2 pekan. Keputusan tersebut tertuang dalam surat edaran Disdikbud Lampung tentang penghentian sementara pembelajaran tatap muka terbatas SMA, SMK, dan SLB di Kota Bandar Lampung. Seluruh warga masyarakat Kota Bandar Lampung yang Bunda sayangi, ya karena hari ini Bunda akan mengumumkan untuk masalah PTM yang ada di Kota Bandar Lampung. Dengan berat hati Bunda Eva akan mengumumkan bahwa untuk PTM nanti tanggal 7 hari Senin yang akan datang ini kita akan tunda selama 2 pekan. Jadi PTN kita akan tunda selama 2 pekan karena COVID-19 di Kota Bandar Lampung sudah banyak yang terpapar. Saat ini pemerintah kota telah melakukan tes terhadap seluruh siswa yang berada di SMTI Bandar Lampung, serta melakukan penyemprotan disinfektan guna mengantisipasi penyebaran COVID-19. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Pemkot Bandar Lampung menunda pelaksanaan pembelajaran tatap muka atau PTM yang sedianya digelar pada 7 Februari 2022. Penundaan PTM didasari adanya 5 pelajar Sekolah Menengah Teknik Industri atau SMTI yang terpapar COVID-19. Kita cari nilainya berapa, kita tulis dulu. Berdasarkan rencana, seharusnya Pemkot Bandar Lampung menggelar PTM 100% pada Senin 7 Februari. Namun, Wali Kota Eva Duyana terpaksa menundanya selama 2 pekan. PTM 100% akan dimulai pada 21 Februari 2022. Ditundanya PTM selama 2 pekan karena ditemukannya 5 siswa SMTI Bandar Lampung yang dinyatakan positif COVID-19. Dengan berat hati Bunda Eva akan mengumumkan bahwa untuk PTN nanti tanggal 7 hari Senin yang akan datang ini kita akan tunda selama 2 pekan. Jadi PTN kita akan tunda selama 2 pekan karena COVID-19 di Kota Bandar Lampung sudah banyak yang terpapar. Dan kemarin kami khusus untuk melaksanakan antigen
antigen ada di sekolahan SMTI ya, Sekolah Menengah Teknik Industri, dari 850 siswa melakukan PTM ya, jadi yang terpapar ada 5 orang. Pemkot akan melakukan testing kepada seluruh siswa SMTI. Eva diharapkan seluruh wali murid, kepala sekolah, dan masyarakat dapat bekerja sama dan mematuhi peraturan. Dari Bandar Lampung, Ruslana S, iNews melaporkan. Dinas Kesehatan Bandar Lampung mencatat 130 warga positif COVID-19. Dari jumlah itu, 98 orang bergejala ringan dan melakukan isoman. Sedangkan sisanya dirawat di rumah sakit rujukan COVID-19 di Kota Bandar Lampung. PLT Kadis Kesehatan Kota Bandar Lampung, Desti Mega Putri, mengatakan pertanggal 2 Februari 2022, kasus positif COVID-19 di Bandar Lampung ada 130 orang. Faktor penyebab pasien terpapar COVID-19 adalah perjalanan keluar kota. Pasien positif ditemukan dari hasil tracing pihak puskesmas dan ada juga yang merasakan gejala lalu melakukan rapid test ke puskesmas dan dinyatakan positif. Sebanyak 98 orang atau 75% bergejala ringan dan melakukan isolasi mandiri. Sedangkan 32 orang atau 25% dirawat di 2 rumah sakit rujukan COVID-19 di Kota Bandar Lampung. Dari 130 kasus tersebut, 75% itu melakukan isoman. Artinya dengan gejala yang cukup ringan karena memang rata-rata sudah tervaksin. Jadi kalau melihat tadi seperti disampaikan oleh Ibu Wali Kota, data vaksin kita, dosis 1 kita sudah 97% lebih, sehingga dapat dipastikan hampir seluruh warga Bandar Lampung sudah tervaksin. Oleh karena itu ketika ada penyakit datang, mereka sudah imunitasnya sudah cukup baik, sehingga seperti disampaikan tadi 75% yang melakukan isolasi mandiri. Yang dirawat, sisanya ada yang dirawat, ada 25%. Sementara itu dari 774 tempat tidur untuk pasien COVID-19 yang tersedia di rumah sakit di Bandar Lampung, terpakai 32 tempat tidur atau sekitar 24%. 27 diantaranya warga Bandar Lampung dan 5 lainnya warga luar Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut, kami kembali dengan liputan tentang Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda kembali erupsi. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda masih menyaksikan iNews Lampung. Hingga saat ini erupsi Gunung Anak Krakatau masih terjadi. Berdasarkan pantauan di pos PVMBG di Desa Hargo, Pancuran, Lampung Selatan, kepulan asap tebal membumbung tinggi ke udara dengan ketinggian 800 hingga 1000 meter dari puncak Krakatau. Aktivitas Gunung Anak Krakatau belakangan hari ini meningkat. Peningkatan disebabkan adanya patahan lempeng dan gempa tektonik dangkal. Semenjak 2018 lalu, Gunung Anak Krakatau meletus yang mengakibatkan gelombang tsunami kini bergeliat kembali. Abu vulkanik yang disemburkan oleh Gunung Anak Krakatau mengarah ke Pulau Jawa. Untuk saat ini, Gunung Anak Krakatau tidak mengeluarkan suara dentuman. Erupsi Gunung Anak Krakatau terjadi sekitar pukul 17.07 waktu Indonesia bagian Barat dengan ketinggian kolom abu mencapai 1000 meter dari puncak. Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal mengarah ke timur.
Erupsi terekam di seismogram dengan amplitudo maksimal 50 mm dan durasinya sekitar 2 menit 49 detik. Sementara gempa bumi magnitudo 5,5 terjadi sekitar pukul 17:10 waktu Indonesia bagian Barat. Lokasinya di 7,48 Lintang Selatan, 105,92 Bujur Timur di kedalaman 10 km. Saat ini Gunung Anak Krakatau masih berada di status level 2 waspada. Meski hanya hembusan awan panas, dirinya tetap menghimbau kepada masyarakat dan juga wisatawan dilarang mendekat ke Anak Krakatau. Kalau dari segi kegempaannya sebenarnya nggak banyak, Mas, karena cuman ya tremor hembusannya masih tetap berlangsung. Kalau sejenis vulkanik kayak gitu malah kemarin berapa cuma 2-1. Oh gitu. Beda kalau letusan dulu kan banyak. Untuk level amannya sendiri Pak dari anak Gunung Krakatau? Untuk status sekarang masih seperti yang dulu, masih level 2. Level 2. Waspada. Kita tetap mengimbau masyarakat, nelayan atau wisatawan untuk tidak mendekat ke Gunung Anak Krakatau dalam radius 2 km. Hingga saat ini pihak dari petugas pos pantau Gunung Api wilayah Lampung akan terus memantau. Apabila nanti akan terjadi peningkatan, petugas pos pantau akan menginformasikan kepada masyarakat pesisir pantai Lampung dan sekitarnya. Dari Lampung Selatan, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Puluhan hektar sawah siap panen di Tulang Bawang Barat puso akibat banjir. Selain sawah, banjir juga merendam rumah dan memutus jalan kampung. Ratusan petani padi sawah Tiuh Gunung Ratu, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Tulang Bawang Barat, kecewa. Puluhan hektar tanaman padi siap panen mereka gagal panen akibat terendam air setinggi 1 meter. Menurut sejumlah kelompok tani padi, banjir merendam 85% dari jumlah 375 hektar padi siap panen milik petani. Akibat banjir ini, petani merugi ratusan juta rupiah. Kalau jadi dari luas sawah produktif 370 hektar. Terus yang tenggelam ini kurang lebihnya 80% dari semua lahan. Itu kalau dari per hektarnya diperkirakan kalau hasil panen keluar berapa ton Pak dan berapa hasilnya? Kalau yang udah kebiasaan itu minimal hasil panen itu per hektarnya kalau diuangkan semua dari 10 juta kurang lebih 10 juta ya. Banjir terjadi akibat curah hujan tinggi berlangsung cukup lama. Aparat Tiuh setempat terus mendata nominal kerugian untuk disampaikan ke Pemkab. Lahan warga yang ada di Tiuh Gunung Ratu, suku 6, luas keseluruhan sawah produktif itu 370 hektar. Tapi kita lihat fakta di lapangan itu sekitar 85% itu terendam air. Ketinggian air itu variasi, ada yang 1,5 meter, ada yang 2 meter, ada yang 1,75 itu. Karena debit air curah hujan dari semalam itu begitu deras, akibatnya sawah di Tiuh Gunung Ratu Suku 6 ini banjir total. Rencana kita bersama Pak Palu tentunya akan menyampaikan ini ke kabupaten sehingga masalah yang kita hadapi sekarang bisa ada jalan keluarnya ke dinas terkait, baik itu pertanian maupun dinas PUPR. Tidak hanya merendam puluhan hektar sawah, hujan deras juga mengakibatkan aliran sungai Waikiri meluap. Banjir memutus sejumlah jalan kampung dan merendam belasan rumah warga yang berada di bantaran sungai. Dari Tulang Bawang Barat, Haryadi Haka, Nurul Huda, iNews melaporkan. Warga Pemangku Sulur Pekonegiham, Sukamaju, Kecamatan Sekincau, Kabupaten Lampung Barat mulai membenahi rumah mereka yang rusak. Sebelumnya belasan rumah rusak akibat diterjang puting beliung. Sebagian besar dampak yang ditimbulkan dari terjangan angin puyuh itu menyasar atap rumah warga. Puing-puing genteng serta asbes berhamburan lepas dari tempatnya.
Beruntung tidak ada korban jiwa saat musibah ini terjadi. Terlihat sejumlah warga mulai mengganti atap rumah mereka yang rusak dengan yang baru. Korban puting beliung mengatakan jika hanya bisa pasrah saat hujan deras dan angin kencang datang. Atap-atap rumah berhamburan tersapu angin. Hujan ya posisinya? Aslinya hujan campur angin. Jam berapa itu, Bu? Jam 2. Jam 2 siang. Gede anginnya? Gede ya? Panik nggak? Ya panik lah. Rumah ibu kena juga nggak kena angin itu? Kena. Ada yang rusak? Ada. Bagian mana ibu? Bagian depan. Bagian depan. Ya atap. Berapa banyak Bu yang kena atapnya? Yang kena yang hancurnya 2, belakang 2. 4. Lebih ya? Aparat Kecamatan Sekincau mendata sedikitnya ada 17 rumah yang rusak. Sebanyak 15 rumah rusak ringan dan 2 mengalami kerusakan cukup parah. Sedangkan kerugian akibat kerusakan ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. 2 keluarga yang rumahnya rusak parah mengungsi ke rumah kerabat. Dari kejadian tersebut ada 17 rumah penduduk yang terdampak dan yang parah ada 2 rumah. Nah, terkait dengan itu tindakan yang sudah dilakukan, masyarakat kemarin yang terkena musibah yang memang rumahnya tidak layak untuk dihuni, mereka masih mengungsi ke rumah saudara. Kemudian untuk yang lain-lain masih tetap menempati rumah. Masyarakat melakukan gotong royong untuk memperbaiki rumah-rumah mereka. Berapa kejadiannya, Mas? Masyarakat dihimbau agar waspada saat hujan yang disertai angin kencang. Apabila terjadi angin kencang, warga diminta berada dalam rumah dan berlindung di tempat yang aman, serta memastikan pintu jendela tertutup rapat. Dari Lampung Barat, Enrico Ngantung, iNews melaporkan. Organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama, genap berusia 96 tahun. DPRD Lampung Tengah mendukung NU untuk terus merawat jagat dan membangun peradaban. Anggota Komisi 4, Cecep Jemani sekaligus pengurus NU sangat mendukung hari lahir NU. NU bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Cecep menambahkan akan mendukung NU untuk terus merawat kemerdekaan dengan melestarikan, mempertahankan, dan mengembangkan ajaran sunnah wal jamaah dalam kehidupan kebangsaan dan bernegara. Kita merawat jagat itu sebenarnya kita merawat alam semesta ini. Memang kebanyakan alam semesta ini rusaknya oleh tangan-tangan manusia. Saya sebagai kader NU sudah seyogianya mengikuti pesan bahwa kita wajib merawat bumi ini sebagai tempat kita berpijak. Dari Lampung Tengah, Amir Mahmud dan Kiki, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini, iNews Lampung akan kembali dengan liputan tentang keindahan pantai yang juga menjadi lokasi religi. Sesaat lagi hanya di iNews Lampung. Mungkin masih banyak yang belum mengetahui pantai pelabuhan Kota Jawa di pesisir barat. Namun, selain menyuguhkan pantai yang indah, di sini pengunjung juga bisa melihat pusara atau petilasan Wali Songo yang ada sejak ratusan tahun lalu. Pemirsa, laporan tersebut mengakhiri iNews Lampung hari ini. Mewakili kru yang bertugas, saya Citra Ramadanti undur diri. Bersama kita cegah penularan COVID-19 dengan mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih dan sampai jumpa. Ini dia pantai pelabuhan Kota Jawa. Pantai ini berada di semenanjung selatan Desa Kota Jawa, Kecamatan Bengkunat, Kabupaten Pesisir Barat Lampung. Hampir tiap akhir pekan,
pantai ini selalu ramai dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun luar daerah. Pemandangan yang terlihat dari ujung semenanjung pun sangat indah. Hamparan laut samudra terlihat jelas tanpa terhalang oleh tebing ataupun rerimbunan pohon. Di sini juga merupakan spot ikan karang bagi wisatawan yang hobi memancing. Sayangnya keindahan wisata ini tak dibarengi dengan perilaku buang sampah pada tempatnya oleh sebagian pengunjung. Pengelola wisata mengajak masyarakat maupun wisatawan untuk sama-sama menjaga kelestarian lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Ini ada kiat-kiat pembersihan bersama dalam pembersihan pantai untuk penataan, Pak, ya? Untuk penataan, dan juga kami selalu mengajak masyarakat untuk sedikit sadar tentang bagaimana untuk kebersihan. Namun tentunya kami belum bisa maksimal betul karena memang pariwisata ini belum tertata rapi karena mungkin kondisi daripada keuangan pokon yang akan kami anggarkan melalui BUMDes. Namun karena beberapa tahun ini dari 2020, 2021, 2022 kita mengalami pandemi sehingga anggaran kami sangat terbatas untuk mengembangkan tersebut. Tak hanya wisata pantai saja, di sini juga terdapat tempat yang diyakini adalah pusara Sunan Bonang. Masyarakat sekitar meyakini pusana tersebut adalah makam salah satu tokoh Wali Songo, yaitu Syekh Maulana Malik Ibrahim. Tidak sedikit wisatawan dari Pulau Jawa yang sengaja datang jauh-jauh ke tempat ini untuk berziarah dan berdoa. Pada bulan-bulan tertentu, makam ini akan ramai dikunjungi seperti di awal bulan Ramadan dan mendekati Hari Raya Idul Fitri. Pariwisata kami ada dua macam, Pak, pariwisata religius dan juga pariwisata alam, di mana pariwisata religius ini adalah kami punya makom Syekh Makhdum, yang mana makom Syekh Makhdum ini banyak dikunjungi oleh masyarakat dari Pulau Jawa. Mereka berziarah ke makam ini. Syekh Makhdum Ibrahim adalah salah satu, kalau bahasa kita adalah wali 9 ataupun wali Songo, yang selama ini kita yakini inilah salah satu tempat persinggahan beliau ataupun tempat jelas dari beliau. Untuk menuju tempat ini dapat ditempuh melalui jalur darat melintasi Jalan Lintas Barat Sumatera, memakan waktu sekitar 4 jam 20 menit atau berjarak 155 km dari pusat kota Bandar Lampung. Dari pesisir barat, Enrico Ngantung, iNews melaporkan.